kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah bijaksana seperti Daniel. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Betapa Kita Tidak Bersyukur. Musik. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya indah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan anugerah, penyertaan dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk datang memuji Engkau di dalam ibadah kami. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar semua ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat dan setia, mengikut dan mempercayai Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Matahari Bersinar Terang. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, arus semerbak bunga yang panen, semua yang mengajak semangat kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-10. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Berpesan. Musik. Yesus berpesan dalam halaman, kamu harus jadi murid Tuhan. Anak masing-masing bisa di sana, dalam dunia ini bersinar. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali.
Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Desember, yaitu dari Yohanes 1 ayat 9. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Selamat Selamat Datang Yesus Tuhanku. Musik. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kemenangan tiada kadanya. Salam Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Shalom anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari kitab Daniel pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 13, ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kita mendengarkan firman Tuhan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar,
Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada pejenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakah pencobaan dengan hambamu ini selama 10 hari? Dan biarlah kami diberi sayur untuk makan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanyalah mereka oleh pemimpin pegawai itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapatinya yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria adalah penduduk Israel yang dibawa ke pembuangan Babel untuk dijadikan tawanan. Sebagai tawanan perang, mereka tidak memiliki kemerdekaan. Salah satu bentuk hilangnya kemerdekaan mereka adalah penggantian nama. Misalnya, Daniel diubah menjadi Belsasar, Hanaya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Nama-nama baru itu mengacu pada nama para dewa Baal. Contohnya nama Daniel yang berarti Allah adalah hakim, diubah menjadi Belsasar yang artinya Baal melindunginya. Sebagai seorang yang takut akan Tuhan, Daniel berjuang untuk mempertahankan imannya. Kegigihan Daniel menjaga imannya bukanlah perkara yang mudah. Ia berusaha untuk melakukannya dengan setia. Mereka menunjukkan sikap beriman kepada Allah di atas segala-galanya. Itu terlihat dari kesaksian mereka di depan umum. Mereka berkata, "Ujilah kami."
keputusan Daniel dan kawan-kawan cenderung nekat dan berani mati. Bayangkan saja, mereka menolak makan makanan raja, dan selama 10 hari mereka diminta izin hanya makan sayur dan minum air putih. Tidak hanya itu, Daniel dan kawan-kawan juga ingin membuktikan bahwa mereka akan tampak jauh lebih sehat dibanding dengan mereka yang memakan makanan raja. Terbukti bahwa Daniel dan kawan-kawan telah mengambil keputusan yang tepat. Setelah lewat 10 hari, mereka lebih sehat. Daniel dan kawan-kawan telah berani mengambil resiko, dan Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan pemeliharaan mereka. Buah dari keteguhannya dan dikasihi Allah dan sesama manusia. Di tengah situasi hidup yang beraneka ini, apakah kita mau supaya memperjuangkan iman kita kepada Allah seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dari kesetiaan itu, Allah mengaruniakan kepada keempat orang itu pengetahuan, kepandaian, dan hikmat. Anak-anak sekolah minggu juga harus mempertahankan imannya, dan Allah akan memberikan pengetahuan, kepandaian, dan hikmat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di zaman sekarang ini, yang sanggup mempertahankan imannya dengan setia. Karena itu Tuhan, curahkanlah Roh-Mu kepada kami, supaya kami mendapat pengetahuan, pengertian, dan hikmat dari Tuhan, dimanapun anak-anak sekolah minggu berada. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Berani Seperti Daniel. Musik. Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran, meskipun di goa singa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, peganglah firman Tuhan, meskipun di goa singa, tetap percaya Tuhan. Marilah kita menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.